Hai semuanya, sebagian dari kita mungkin pernah bertemu seseorang yang lebih memilih untuk duduk diam di sudut ruangan, lalu tanpa sadar ya kita menganggap dia itu adalah pemalu, sombong, atau tidak tertarik pada orang lain. Dan lucunya kita sering merasa sudah memahami seseorang hanya dari caranya berada di tengah keramaian. Padahal ya yang terlihat itu belum tentu menceritakan kisah yang sebenarnya. Banyak orang mengira introvert itu orang yang tidak suka bersosialisasi. Mereka dianggap lebih nyaman sendirian, tidak pandai berbicara atau terlalu banyak berpikir. Dan akibatnya ya mereka sering didorong untuk lebih terbuka, lebih berani atau lebih aktif gitu. Nah sebaliknya orang yang banyak berbicara itu mereka sering dianggap percaya diri, mudah bergaul, bahkan lebih bahagia gitu ya. Nah seolah-olah kemampuan berbicara itu adalah ukuran kesehatan jiwa seseorang gitu. Ya kalau kita lihat kehidupan itu tidak sesederhana itu ya. Ada orang yang berbicara berjam-jam kepada banyak orang tetapi pulang dengan perasaan yang kosong gitu. Ada juga orang yang hanya berbincang dengan satu sahabatnya gitu selama setengah jam atau lebih, ya lalu merasa hidupnya kembali utuh. Nah yang satu tampak ramai, yang satu tampak sunyi gitu. Tapi ya kita perlu perhatikan ketenangan dan kesepian itu bukan hal yang sama ya. Dan disinilah paradoksnya. Kita sering mengira kepribadian itu sesuatu yang sudah selesai sejak lahir. Seakan-akan Tuhan itu sudah memberi label gitu ya. Oh kamu introvert, oh kamu ekstrovert. Lalu hiduplah dan jalanilah kehidupan ini. Ya, padahal manusia jauh lebih rumit daripada sebuah label itu. Nah, bayangkan dua anak kecil, yang pertama tumbuh di lingkungan yang hangat. Ketika dia berbicara, orang tuanya mendengarkan. Ketika dia bertanya, dia dihargai. Lalu ketika dia membuat kesalahan, maka kesalahannya diperbaiki tanpa dipermalukan. Sedangkan anak yang kedua tumbuh dalam suasana yang berbeda. Nah, setiap kali dia berbicara, dia dipotong. Saat menangis, dia dianggap lemah. Ketika mengemukakan pendapatnya, dia ditertawakan. Lalu sedikit demi sedikit dia belajar kalau berbicara bisa menyakitkan. Ya, mungkin suatu hari nanti keduanya sama-sama dewasa, tapi yang satu tampak percaya diri berbicara di depan banyak orang, dan yang satunya lebih banyak diam. Nah, apakah yang kedua itu memang dilahirkan seperti itu? Ya belum tentu ya. Kalau kita lihat psikologi modern itu menunjukkan kalau pengalaman masa kecil itu membentuk cara kita membaca dunia. Otak manusia itu belajar melalui pola ya. Jadi pola itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan, apakah dunia ini aman, apakah orang lain bisa dipercaya, apakah aku diterima ketika aku menjadi diriku sendiri gitu. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diberikan lewat kata-kata. Dan seringkali jawabannya diberikan lewat pengalaman yang berulang-ulang. Nah, kalau seseorang berkali-kali merasa aman bersama orang lain, ya dia akan lebih mudah untuk membuka dirinya. Nah, kalau berkali-kali seseorang itu terluka, ditolak, dipermalukan, atau diabaikan, ya otaknya mulai mengembangkan strategi defense gitu, strategi untuk bertahan. Nah, salah satu strategi yang paling efektif adalah mengurangi resiko. Berbicara lebih sedikit, memperhatikan lebih banyak, menyimpan pikirannya sendiri. Ya bukan karena dia membenci manusia, tidak ya, tetapi karena diam itu terasa lebih aman daripada nanti kecewa. Nah, manusia itu tidak pernah hidup dalam ruang kosong. Kita dibentuk oleh hubungan, oleh lingkungan, oleh pengalaman-pengalaman yang bahkan sudah kita lupakan gitu. Apa yang hari ini kita sebut kepribadian, itu bisa jadi hanyalah kumpulan kebiasaan yang dahulu berhasil melindungi kita. Dan masalahnya ya, sesuatu yang dulu itu pernah menyelamatkan kita, belum tentu masih diperlakukan hari ini. Ya bayangkan seorang pelaut yang berlayar melewati badai gitu untuk bertahan hidup. Dia mengencangkan semua layar, mengikat semua barang, bahkan menutup hampir seluruh jendela kapal. Dan keputusan itu menyelamatkan dia. Tetapi bagaimana jika badai itu sudah berlalu, lama berlalu, sementara semua jendela tetap tertutup?
ya sekarang angin yang seharusnya menggerakkan kapal justru tidak pernah masuk. Dan begitulah sebagian manusia. Ada cara hidup yang dahulu melindungi mereka, tetapi kemudian berubah menjadi penjara. Tapi kita juga perlu berhati-hati terhadap kesimpulan yang terlalu sederhana ya. Tidak semua introvert itu orang yang terluka. Itu perlu kita pahami. Ada orang yang memandang atau seseorang yang memang memperoleh energi dari kesunyian gitu. Mereka berpikir lebih dalam ketika tidak terganggu. Mereka menikmati percakapan yang sedikit tetapi bermakna. Mereka tidak menghindari manusia, mereka hanya memilih kualitas daripada jumlah. Dan di sisi lain, tidak semua ekstrovert benar-benar nyaman bersama orang lain. Ada yang terus mencari keramaian karena ya takut bertemu dengan dirinya sendiri ketika keadaan mulai sunyi gitu. Nah, jadi persoalannya itu bukan introvert melawan ekstrovert. Persoalannya adalah apakah cara kita hidup hari ini merupakan pilihan yang sadar atau hanya kebiasaan lama yang tidak pernah kita pertanyakan. Bisa jadi selama ini kita terlalu cepat memberi label kepada orang lain ya. Kita melihat seseorang pendiam lalu menyebutnya antisosial. Kita melihat seseorang cerewet lalu menganggapnya oh dia confident, percaya diri gitu. Ya padahal setiap perilaku memiliki sebuah sejarah. Setiap kebiasaan itu pernah memiliki alasan. Dan setiap manusia membawa cerita yang tidak tampak di permukaan. Dan mungkin itulah sebabnya memahami seseorang lebih sulit daripada menilainya. Nah, karena penilaian hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi pemahaman itu membutuhkan kesabaran. Maka ya lain kali ketika kita bertemu seseorang yang lebih banyak diam, ya kita jangan buru-buru menganggap dia itu tidak menyukai diri kita. Bisa jadi dia hanya sedang memastikan kalau dunia yang ada di hadapannya ini cukup aman untuk membuat suaranya itu keluar gitu. Dan kalau ternyata kamu orang itu, ya jangan terburu-buru menyalahkan dirimu sendiri. Tanyakan lagi dengan lebih jujur, apakah kesunyian yang kamu pilih ini benar-benar menjadi tempatmu bertumbuh atau hanya tempat untuk bersembunyi. Karena hidup yang baik itu bukanlah hidup yang paling ramai ya, juga bukan paling sepi gitu atau paling sunyi. Hidup yang baik itu adalah hidup di mana kita tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu, tetapi mampu memilih kapan harus berbicara dan kapan harus mendengar, dan juga kapan harus menikmati keheningan. Ya barangkali pada akhirnya kedewasaan itu bukan tentang menjadi lebih introvert atau lebih ekstrovert, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mengenali cerita yang membentuk diri kita. Lalu perlahan-lahan kita menulis bab berikutnya dengan lebih sadar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.